Kita lihat di paparan berikutnya, bagi pendapatan isi rumah negara, bilangan isi rumah untuk 2 tahun, 2 tahun yang dikeluarkan oleh, 2 tahun yang dikeluarkan oleh DOSEM yang mana tahun 2016 dan 2019, dua-duanya bagi isi rumah untuk 2 tahun ini menunjukkan peningkatan 6.9 juta, 7.3 juta dan punca pendapatan juga turut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama bagi 2 tahun ini itu 2016 2019. Dan menurut DOSEM, punca pendapatan ini disebabkan 4 faktor utama yang menyebabkan peningkatan ini, yang mana faktor-faktor yang disebut oleh DOSEM adalah berkenaan dengan pekerjaan bergaji, bekerja sendiri, harta dan pelaburan serta pindahan semasa ataupun bersamaan dengan transaksi yang mana mungkin disebabkan oleh imbangan dagangan isi rumah dan juga imbangan pembayaran ini yang menyumbang kepada peningkatan punca pendapatan bagi 2 tahun ini. Berdasarkan data Bank Negara Malaysia, pertumbuhan ekonomi Malaysia di kuartal 2 tahun 2023 hanya 2,9% secara tahun. Dan apabila kita melihat tadi jumlah pengangguran, kita dapat lihat kadar adalah 3.5%, tapi kalau kita nak lihat jumlah adalah pada bulan Mei sebanyak 584.6 ribu. Peningkatan iaitu penurunan 0.4% berbanding April, iaitu yang telah mencatatkan lebih kurang 586.9 ribu. Dan kalau kita lihat bagaimanakah penganggur aktif dengan penganggur tidak aktif di sini, penganggur aktif adalah lebih tinggi daripada penganggur tidak aktif, di mana ia telah mencatatkan 80.5%, iaitu sebanyak 470.4 ribu pada Mei 2023. Tapi kita dapat lihat penganggur aktif iaitu pada bulan Mei menurun 0.3% berbanding April 2023. Manakala penganggur tidak aktif telah mencatatkan sebanyak 19.5% kepada 114.2 ribu untuk bulan Mei 2023. Ia telah menurun berbanding April. Tapi kalau kita nak buat perbandingan penganggur tidak aktif pada secara tahunan Mei 2021 sehingga Mei 2022, ia telah meningkat penganggur tidak aktif kepada 10. Inflasi Malaysia yang meningkat dengan kadar perlahan kepada 3.3% pada April 2023 dengan mata indeks mencatatkan 130 berbanding 125.9 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM dalam kenyataan pada Jumaat berkata, inflasi keseluruhan secara bulanan pada April 2023 meningkat marginal kepada 0.1% pada kadar yang sama yang dicatatkan pada bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi teras mereda kepada 3.6% berbanding 3.8% pada Mac 2023. Baik, ini fakta penting untuk kita tahu. Jumlah penduduk Malaysia pada 2023 dianggarkan 33.4 juta berbanding 32.7 juta pada tahun 2022 berbanding dengan kadar pertumbuhan pada ketika ini. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, warga negara pada 2022 adalah 30.2 juta dan 2023 adalah 30.4 juta. Ia meningkat daripada 2.5 juta 2022 kepada 3.0 juta 2023. Dan juga penduduk warga negara meningkat daripada jumlah itu adalah kepada 30.4 juta pada 2023 dengan pertumbuhan yang kecil iaitu 0.7%, dengan 2022 adalah 0.6%. Ini adalah jumlahnya. Kalau kita lihat, ia ada peningkatan sebanyak 2.1%. Baik. Lantas, bagaimana kiprah pelayanan kesehatan Malaysia di kancah internasional? Pertama, layanan kesehatan terbaik di dunia. Dikutip dari laman liputan6.com pada 28 Februari tahun 2019, bahwasanya layanan kesehatan di Malaysia dinobatkan sebagai yang terbaik di seluruh dunia, mengalahkan beberapa negara lain seperti Ekuador, Meksiko, Costa Rica, Thailand, dan juga Prancis. Penghargaan ini diberikan oleh International Living Annual Global Retirement Index 2019. Mengutip laman resminya, Malaysia berhasil mendapatkan nilai 95 dari 100. Dikutip dari International Living pada Kamis 28 Februari 2019,
layanan kesehatan di Malaysia dianggap berkelas dunia dengan infrastruktur yang berkembang sesuai zaman dan juga canggih. Laman tersebut menilai bahwa 13 rumah sakit di negara tersebut terakreditasi oleh Joint Commission International atau JCI. Dalam laman tersebut juga disebutkan bahwasanya setiap dokternya fasih berbahasa Inggris dikarenakan sebagian besar dari mereka dilaporkan dilatih di Inggris, Amerika Serikat, dan juga Australia, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Sumber daya manusia di setiap negara. Kualitas sumber daya ini juga menjadi tolak ukur kemajuan sebuah negara. Hal-hal tersebut saling berkesinambungan demi peningkatan SDM di setiap negara. Di urutan kedua ada Malaysia. Sistem pendidikan Malaysia memiliki reputasi yang sangat baik di dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan oleh peringkat universitas-universitas di Malaysia yang masuk dalam daftar universitas terbaik di dunia. Beberapa faktor yang menjadikan sistem pendidikan Malaysia menjadi kualitas yang tinggi adalah pendidikan yang berfokus pada pengembangan individu. Pendidikan di Malaysia tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan moral dan sosial mereka. Program pendidikan yang disediakan membantu siswa menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pendidikan berkualitas tinggi dan terjangkau. Pendidikan di Malaysia sangat terjangkau bagi semua orang dan ini menjadikannya sebagai terjangkau bagi masyarakat. Kualitas pendidikan yang tinggi di Malaysia dapat diakses oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Kemitraan dengan industri. Sistem pendidikan di Malaysia berusaha untuk membawa dunia pendidikan lebih dekat dengan industri. Ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di tempat kerja dan mengeksplorasi peluang kerja di As the supreme law of the land, the Federal Constitution, or the Constitution, essentially sets up the three main institutions needed to govern Malaysia, namely the legislative, the executive, and the judiciary. The Parliament consists of the Yang di-Pertuan Agong, the House of Representatives, or the Dewan Rakyat, and the Senate, the Dewan Negara. They make, amend, and abolish laws in line with provisions in the Constitution. The Yang di-Pertuan Agong, Prime Minister, Cabinet Ministers, and Civil Service make up the government, which run the country according to laws passed in Parliament, which themselves must be in line with the Constitution. As for the judiciary, the several types of courts in Malaysia include the civil courts, the Sharia courts, and the native courts, of which the latter only exists in the states of Sabah and Sarawak. These courts resolve legal disputes, including but not limited to those between individuals and or corporations, as well as between individuals and the government. However, in Brunei, the local laws in Malaysia consisted of Adat Temenggung as well as Adat Merpati. Adat Temenggung focuses more on the Islamic aspects of Islamic Sharia law, especially on the faraid distribution of land, whereas or 1824, the British also came to Penang and Singapore, thus beginning the first ever version of the Malaysian legal system, which is just basically a succession or the continuation of the British legal system. This came with the Charter of Justice. There were several amendments and changes towards the Charter of Justice until one day when the British colonized all of is full separation of powers. That is for us to decide as future lawyers. It is entirely dependent on our own answers. But most of the time in Malaysia, there's no complete separation of powers within these three branches. Sometimes the executive intervenes within the legislative, and sometimes the legislative intervenes within the judiciary. We can now focus on the federal constitution itself. According to Article 4, we shall now focus on Article 5 to 12 of the Federal Constitution, which touches upon the fundamental liberties. Article 5 is for freedom of liberty. Article 6 is freedom from slavery. Article 7 is freedom from retrospective crime, incremental in punishment, and laws that do not apply at that time. Article 8 is for equality. Article 9 is freedom of movement and from banishment. Article 10 is for freedom of speech and expression. Article 11 is for freedom of religion. Finally, Article 12 is for freedom of education. For example, if there is a law that forbids pregnant women from working, then it may be
unconstitutional because it goes against Article 8 of the Federal Constitution. The